Shalom kepada pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan pelajaran kita pada hari ini, mari kita mengundang Roh Kudus dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Pada hari ini kami akan mempelajari pelajaran akan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh memberkati kami, membukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh dapat mengerti dan boleh kami pahami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita, Selasa 4 Maret 2025 dengan judul Kasus Ayub. Dalam kitab Ayub, kita diberikan beberapa wawasan yang menarik mengenai realitas pertentangan besar tersebut. Bacalah Ayub 1 ayat yang pertama sampai 12 dan Ayub 2 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Ayub 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orangnya itu saleh dan jujur. Ia takut ketika Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut gilirannya. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dipekerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dia punyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?"
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan juga jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dia punyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Prinsip-prinsip pertentangan besar, apakah yang kita lihat terungkap di sini? Banyak rincian penting yang dapat diperoleh dari ayat-ayat ini. Pertama, tampaknya ada semacam adegan majelis surgawi. Bukan sekedar dialog antara Allah dan juga iblis. Makhluk surgawi lainnya terlibat. Kedua, ada beberapa perselisihan yang ditandai dengan fakta bahwa Allah bertanya, apakah iblis telah memperhatikan Ayub? Memperhatikan Ayub untuk apa? Pertanyaan ini masuk akal dalam konteks perselisihan yang lebih besar dan sedang berlangsung. Ketiga, meskipun Allah menyatakan Ayub tidak bercela, jujur, dan takut akan Allah, iblis mengatakan bahwa Ayub tampaknya takut karena Allah melindunginya. Hari ini sama dengan memfitnah karakter Ayub dan karakter Allah. Bandingkan dengan Wahyu 12 ayat yang ke-10 dan Zakaria 3. Keempat, iblis menuduh bahwa perlindungan Allah terhadap Ayub atau pagar tidak adil dan membuat iblis tidak mungkin membuktikan tuduhannya. Hari ini menunjukkan adanya batasan-batasan yang ada pada iblis atau aturan main, dan bahwa iblis tampaknya telah mencoba untuk menyakiti Ayub. Allah menanggapi tuduhannya. Iblis dihadapkan majelis surgawi dengan membiarkan iblis mencobai teorinya. Tetapi hanya dalam batasan tertentu. Dia pertama-tama memberi iblis kuasa atas segala miliknya. Namun melarang menyakiti Ayub secara pribadi. Ayub 1 ayat 12. Belakangan, setelah iblis menyelamatkan bahwa Ayub hanya peduli pada dirinya sendiri, Allah mengizinkan iblis untuk menindas Ayub secara pribadi. Namun iblis seharusnya menyayangkan nyawanya. Iblis mendatangkan banyak malapetaka terhadap rumah tangga Ayub. Namun, dalam setiap kasus Ayub terus memuji nama Allah. Kita lihat dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 22 dan Ayub 2 ayat 9 dan juga 10. Dan ini membuktikan bahwa tuduhan iblis itu palsu. Kita belajar banyak hal di sini, seperti adanya aturan-aturan main dalam pertentangan kosmis. Dan ada beberapa parameter di pengadilan surgawi yang dapat digunakan, di mana untuk menyelesaikan tuduhan yang diajukan terhadap Allah. Namun Allah tidak melanggar prinsip-prinsip suci yang melekat di dalam kasih. Itulah landasan pemerintahan Allah dan cara Dia mengatur alam semesta dan makhluk berakal di dalamnya. Adegan-adegan surgawi dalam kitab Ayub ini memberikan kita wawasan menarik mengenai realitas
pertentangan besar ini dan bagaimana hal itu terjadi di dunia ini. Kiranya dalam pelajaran ini bisa kita ambil hikmat dan boleh kita terapkan sehingga iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puji. Pada hari ini kami sudah mendengarkan pelajaran akan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyertai dan memberkati kami, agar kami boleh dapat mengerti dan boleh kami bagikan dalam orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk para pemirsa yang ada dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau boleh memberkati dalam setiap usaha yang mereka lakukan, pekerjaan yang boleh mereka lakukan, kegiatan yang boleh mereka lakukan, dan itu boleh menjadi berkat bagi mereka. Engkau memberkati, mungkin ada yang sedang sakit ataupun kurang enak badan. Biarlah Engkau boleh menyembuhkan mereka dan boleh kembali beraktivitas seperti biasa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, banyak dosa yang kami perbuat. Karena yang kami yakin dan percaya Tuhan selalu mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.